Hai brosis, apa kabar? Ketemu lagi nih bareng Ginima. Nah, kali ini kita mau bahas tentang UFC atau Ultimate Fighting Championship. Jadi, ini adalah salah satu ajang pertarungan MMA yang lagi ngehits banget sekarang. Kalau dilihat-lihat, UFC ini lebih populer daripada olahraga yang jadi asal-usulnya, yaitu Mixed Martial Arts atau MMA. Bahkan, sekarang UFC udah makin melejit, sampai lebih populer daripada tinju yang belakangan ini agak meredup. Tapi cek nih, di tengah banyak petarung keren dengan skill super di UFC, ada gak sih yang jadi selebriti di luar arena pertarungan? Nah, dari berbagai sumber, kita punya daftar 10 petarung UFC yang paling tenar sedunia. Check it out! Nih, yang nomor 10 kita punya Stipe Miocic. Dia ini udah duduk di posisi 3 di divisi kelas berat UFC. Dan gak cuma itu aja loh, dia juga jadi paramedis paruh waktu di pemadam kebakaran. Jadi, bisa bayangin kan, dia siang-siang nolongin orang yang butuh, malamnya tanding di oktagon. Stipe Miocic bisa dibilang legenda karena berhasil menangin sabuk juara bertahan cukup lama setelah numbangin Fabricio Werdum di tahun 2016. Sayangnya, akhirnya dia menyerah sama Francis Ngannou, si predator dengan pukulan terkeras di bumi. Seperti yang kita tahu, divisi kelas berat UFC dipenuhi makhluk buas sehingga tak ada seorang pun yang mampu mempertahankan gelarnya hingga 3 kali. Namun tidak dengan Bang Jago ini. Nah, kalau yang nomor 9, pasti tak asing lagi dengan sosok Brock Lesnar. Om Lesnar ini mampu jadi juara WWE dan juga UFC loh guys. Dulu, dia memegang gelar juara WWE termuda dan berhasil juga jadi juara di acara istimewa WWE, kayak King of the Ring dan Royal Rumble. Nah, itu yang bikin dia kepikiran buat nyoba pertarungan di MMA. Meskipun debutnya kena tumbuk dari Frank Mir, dia gak nyerah dan berhasil balas dendam di pertarungan berikutnya. Di tahun 2008, akhirnya dia pegang gelar juara divisi kelas berat, walaupun karirnya di UFC gak terlalu lama. Tapi dia punya catatan pertarungan yang seru banget lawan petarung papan atas macam Randy Couture, Frank Mir, Cain Velasquez, Alistair Overeem, dan Mark Hunt. Gak cuma pegulat dan petarung, ternyata dia juga coba jadi pemain NFL, meskipun akhirnya gak jadi karena cedera waktu latihan. Ini dia si petarung menjelajah yang suka berpetualangan, BJ Penn, yang sering banget pindah-pindah di divisi kelas. Doi dikenal banget di mata banyak orang gara-gara pertarungan seru dan berdarah-darah yang ditunjukin di oktagon. Gak pernah mundur dari tantangan, makanya banyak banget yang ngefans sama dia. Dia punya prestasi keren banget dengan banyak gelar juara di beberapa divisi di UFC. Walau gak selalu menang, dengan 8 kekalahan beruntun di pertarungan terakhirnya, BJ Penn tetap jadi sosok petarung yang luar biasa. Dia punya pertarungan sengit lawan nama-nama besar kayak Matt Serra, Matt Hughes, Georges St. Pierre, Nick Diaz, dan Frankie Edgar. Sekarang, Presiden UFC Dana White nganggap BJ Penn sebagai salah satu yang bikin UFC terkenal dan besar kayak sekarang. Siapa yang gak kenal Chuck Liddell dan Tito Ortiz? Duo legendaris di zamannya. Tapi yang bikin Chuck Liddell masuk dalam list ini adalah dia yang berhasil ngalahin Tito Ortiz dalam pertarungan mereka. Chuck Liddell tuh emang bintang utama UFC selama jangka waktu yang lumayan lama. Meskipun akhir karirnya ada beberapa kekalahan, dia tetap jadi favorit banyak penggemar MMA. Gak cuma populer di dalam oktagon, Chuck Liddell juga punya pengikut gede di Instagram, hampir mencapai 1 juta orang. Dia juga tetap aktif dalam komunitas MMA loh. 3 kemenangan terbaiknya diantaranya pas ngalahin Wanderlei Silva di UFC 79, melawan Randy Couture di UFC 52, dan duel lawan temannya Tito Ortiz di UFC 47. Nah, Georges St. Pierre atau yang biasa dipanggil GSP, ini petarung yang punya 2 sabuk juara di divisi berbeda, welter dan menengah. Pada September 2021, dia resmi masuk UFC Hall of Fame, prestasi paling besar dalam karirnya di MMA. Keren banget kan? GSP pantas banget masuk dalam 3 petarung terbaik sepanjang sejarah.
Dia cuma ngalamin 2 kekalahan dan dua-duanya sudah dia balikin, ditambah lagi dengan 13 kemenangan beruntun. Dia lama nangkring di divisi welter, pernah pensiun tapi akhirnya balik buat ngalahin Michael Bisping dan merampok sabuk kelas menengah. Dia selalu bisa menang, bahkan di saat terima pukulan dan luka-lukaan, jadi penggemar dia banyak banget. Dia juga pernah jadi bintang film Hollywood loh, kayak di film Captain America The Winter Soldier, Cartels, dan The Falcon and the Winter Soldier. Saking terkenalnya, dia sampai punya lebih dari 3 juta pengikut di Instagram. Ini nih Ronda Rousey, nama aslinya Ronda Jane Rousey. Dia petarung dari Amerika Serikat yang ngangkat pamor petarung wanita di dunia MMA, khususnya UFC. Debutnya tahun 2011 dan langsung jadi pemain papan atas. Gak cuma soal keahlian dalam menggebuk lawan, Ronda Rousey juga punya daya tarik karena kecantikannya. Gak heran, dia jadi juara dunia kelas bantam wanita UFC yang pegang sabuk paling lama dalam sejarah di kelasnya. Selain jadi tukang pukul di dalam oktagon, dia juga aktif jadi model dan aktris. Beberapa film keren yang dilakoninya antara lain seperti Fast and Furious 7 dan The Expendables 3. Keren kan? Udah cantik, pintar bertarung, terkenal lagi. John Jones bisa dibilang raja MMA masa kini. Di setiap pertarungan, dia selalu mengendalikan pertarungan dan satu-satunya kekalahan itu gara-gara didiskualifikasi. Ingat gak, dia didiskualifikasi gara-gara pukulannya pakai siku 12-6 yang dilarang saat melawan Matt Hamill di tahun 2015. Ada cerita juga nih, Presiden UFC Dana White pernah coba ganti hasil pertarungan itu jadi no contest, tapi kayaknya belum berhasil sampai sekarang deh. Meskipun sempat kena kasus-kasus kontroversial, kayak tabrak lari dan doping, tapi dia balik lagi jadi juara. Dan yang bikin melongo, John Jones jadi petarung MMA pertama yang disponsori oleh Nike Internasional. Dia dulu tarung di kelas light heavyweight, tapi sekarang dia pindah ke divisi heavyweight. Ini artinya dia tinggalin sabuk juara di kelas berat ringan. Setelah pindah divisi, dia bakal hadapi para makhluk buas kayak Stipe Miocic maupun Cyril Gane. Nah, dari UFC 229, Khabib versus McGregor, nama Khabib langsung menyeruak di seluruh belahan dunia. Bahkan orang-orang yang sebelumnya nggak tahu apa itu MMA, jadi pada penasaran deh setelah dengar nama Khabib Nurmagomedov yang berhasil ngerujak si notorious Conor McGregor. Sampai sekarang, Khabib dan McGregor masih jadi bahan obrolan seru. Dua nama besar ini juga berjasa besar buat mengangkat nama UFC jadi populer sekarang ini. Khabib Nurmagomedov debut sejak tahun 2008 dan hebatnya, doi belum pernah kalah dalam 28 pertandingan profesionalnya. Walaupun akhir karirnya agak tragis, tapi Anderson Silva tetap salah satu legenda UFC yang terbaik. Petarung jebolan Brasil ini udah ngobrak-abrik dunia MMA sejak tahun 1997, tapi dia baru nongol di UFC tahun 2005, dan dalam 2 pertarungan saja, dia udah dapet sabuk juara kelas menengah setelah kalahin Rich Franklin. Sang spider ini sukses mempertahankan gelarnya dari 2006 sampai 2012, total 10 kali pertarungan perebutan. Gaya bertarungnya unik, jadi ciri khas dan memberi warna di dunia MMA. Basicnya Muay Thai, Jiu-Jitsu, Tinju, dan Taekwondo. Anderson Silva keren banget pas main striking, tapi jangan salah, dia juga punya kemampuan ground fighting yang gak kalah oke. Banyak orang yang bilang Anderson Silva sebagai petarung striker terhebat sepanjang sejarah MMA. Dengan semua bakat yang dimilikinya, membuat Anderson Silva sebagai petarung MMA yang sangat terkenal. Nah, pasti udah pada tahu kan, gak ada petarung lain seheboh dan senyentrik Conor McGregor. Dia udah gak cuma juara atau double champ, tapi sekarang bener-bener jadi superstar terbesar. Coba deh Dana White, bosnya UFC, ngomong kalau Conor selevel sama ikon tinju kayak Mike Tyson.
Buat kamu yang suka ngikutin MMA, pasti tahu kalau Conor McGregor rajanya pay-per-view. Jadi ketenaran McGregor itu udah benar-benar berada di puncak. Yang nggak kalah mencolok, Conor McGregor juga jadi sumber duit gede buat UFC. Ingat gak waktu dia berduel sama petinju legendaris Floyd Mayweather Jr.? Meskipun akhirnya McGregor kalah, tapi pertarungan itu sukses ngebikin banyak duit buat semua pihak yang terlibat. Dan menurut si bos UFC, Conor McGregor itu beda banget. Gak heran deh, soalnya popularitasnya yang super melejit. Nah gitu deh guys, 10 petarung UFC yang paling terkenal sepanjang sejarah. Siapa nih petarung lain menurutmu yang lebih ngejreng dari mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar, like and share videonya. Terima kasih udah nonton and see you next time.